ibu-ibu tuh pernah ngatakan, ya itu pasti masuk neraka, kata dia. Apalagi dikubur secara pakai apa namanya yang dipocong-pocongin. Terus kata dia pakai acara gantung diri, kata dia bilang begitu. Itu kan kayak Yudas katanya, itu masuk neraka. Nah, kakaknya akhirnya tidak mau lagi bergabung dengan beberapa ya persekutuan doa begitu. Tapi kalau gereja masih lah sekali-sekali gitu. Nah, itu saya mau tanya itu, mohon jelaskan banget. Nanti aku akan jelaskan temanku. Apa yang mau dijelasin? Ini ya masuk neraka enggak gitu loh. Masuk neraka itu. Oh, masuk neraka ya, bener ya? Oh. Karena bayangin ya, mengapa dia bisa katanya kesurupan tadi? Artinya dia tidak punya iman. Harus terima. Cumanya begituan kan nggak perlu disampaikan. Nggak perlu buat gosipan. Iya. Iya, karena memang tahu semua sih kalau temannya juga. Dan lagian apakah kita tahu benar itu ada di neraka apa enggak? Nah, iya. Yang nggak usah disampaikan, yang gitu-gitu tuh nggak usah disampaikan. Iya, memang adiknya sih memang konslet sih otaknya. Mana pernah masuk rumah sakit jiwa, pernah dipasung, memang otaknya sakit jiwa sih, gitu loh. Nah itu soalnya masalah bukan. Jadi kalau bilang kerasukan, disantet apa segala macam diguna-gunai, saya nggak percaya ya. Itu betul. semua intinya begini loh. Ini orang jiwanya terganggu. Kan kalau dia orang benar dia nggak perlu takut memohon-mohon, ya kan? Kalau dia memang benar, katakan benar, dia akan menghadapi kematian itu dengan sukacita, bukan dengan memohon-mohon ketakutan. Kalau ada orang takut mati, itu berarti ada yang salah sama hidupnya dia. Kalau ada orang yang orang yang jiwanya terganggu itu adalah orang-orang yang nggak punya iman. Ya kan? Makanya para dokter psikolog itu menyembuhkan jiwanya itu dengan apa? Dengan dikasih motivasi supaya dia punya iman kan, supaya dia punya pengharapan. Betul. Iman itu bisa menyembuhkan jiwa yang sakit. Definisi kita imannya ngerohani spiritual. Tapi kalau definisinya psikolog, namanya iman itu kepercayaan diri itu tadi, supaya jiwanya nggak goyah, supaya pemikirannya itu nggak goyah. Sebenarnya simpel sekali. Imannya bagi kita itu sebenarnya adalah sebuah sauh buatnya dia supaya jangan goyah. Dia terganggu jiwanya karena dia tidak punya keyakinan yang teguh di dalam hatinya. Apalagi berkepribadian ganda, goyang dia. Karena dia nggak punya iman yang teguh. Nah, orang kalau nggak punya iman kan nggak masuk surga, udah pasti. Itu simpel, berarti udah masuk surga. Sama orang yang takut mati itu udah pasti dia belum selamat. Kenapa dia takut mati kalau dia percaya sama Tuhan? Betul. Ya kan? Betul. Ya, Iman Pangka silakan. Shalom Pastor, shalom. Shalom. Ada beberapa pertanyaan ini saya baru dapat pengertian dari Pastor mengenai sedekah. Dulu saya bingung Pak, saya pikir sedekah itu hanya ritual dari agama lain gitu loh. Oh salah Pak, mereka ikut-ikut kita Pak. Sedekah itu dari kata sadek Pak, sadekoh. Oh gitu. Nah, sedekah itu dari bahasa Ibrani Pak, bukan dari bahasa Arab Pak. Terus orang Arab kemudian ngikut-ikut orang-orang Yahudi. Oh gitu. Pak Pastor, bedanya dengan perpuluhan itu apa ya? Perpuluhan itu bedanya apa ya dengan sedekah? Kalau perpuluhan itu kasih ke gereja Pak. Oh. Aslinya perpuluhan itu bukan kasih ke gereja, kasih ke bait suci, terus dibagi dua untuk gajinya para imam sama untuk orang miskin. Tetapi sekarang di zaman modern ini perpuluhan itu dikasihkan ke gereja lalu dimakan sama pendetanya sendiri. Gitu. Jadi, boleh dong ngasih perpuluhan tidak ke gereja, tapi niat saya ngasih perpuluhan tapi untuk orang miskin boleh dong. Ya tapi kan sama gerejanya nggak dipakai orang miskin Pak. Coba nggak ada gereja yang ngasih buat orang miskin lebih dari 30%. Oh, jadi harus ke gereja ya? Ya mendingan sedekah ya kalau begitu ya. Hah? Mendingan sedekah aja sekalian gitu. Mendingan sedekah, makanya saya bilang diujilah. Makanya kan saya bilang, ujilah coba antara sedekah dengan perpuluhan. Anda akan lebih damai sejahtera, akan lebih diberkati, Anda akan lebih mengalami kemenangan, lebih dilindungi oleh Tuhan ketika bersedekah, bukan berperpuluhan.
Serius ya, saya nggak main-main. Iya, Pastor. Mm-mm. Pastor, saya mau tanya lagi, ada istilah puasa secara Kristen itu ritualnya gimana ya, Pastor ya? Apa? Itu apa? Puasa. Oh, puasa itu nanti anu aja, videonya saya kasih itu panjang, 24 jam makan cuma sekali. Ada macam-macam ya, puasa 1 hari, puasa 3 hari, puasa 1 minggu, puasa 21 hari, puasa 40 hari 40 malam. Nah, saya sudah ngelewatin semua. Oh. Nanti saya boleh minta, Pastor? Ya, nanti ada videonya. Kalau nggak cari aja di cerita Dogmatika, ada playlistnya Dogmatika YouTube itu. Ya, Dogmatika itu jadi ya, A.Dogmatika, terus dalamnya ada yang puasa, itu tentang puasa. Iya, itu pengajaran lagi Pak. Oke. Itu biasanya untuk apa puasa tuh? Apa karena kita kepingin punya tujuan? Nah, itu nanti ada di situ nanti. Puasa itu adalah untuk kita meminta belas kasihan Tuhan. Ya, jangan puasa itu bukan supaya sakti ya, tapi untuk meminta belas kasihan Tuhan. Jadi puasa, kalau yang puasa orang jahat ya bukan minta belas kasihan Tuhan. Nah, rohnya dia jadi peka sama setan-setan, peka sama yang bisikan-bisikan jahat itu. Nah, kalau dia orang yang baik, orang-orang anak Tuhan Yesus, maka puasa itu membuat dia peka dengan roh tadi, suara hati nuraninya dia. Nah, tetapi masalahnya banyak orang buka puasa. Orang Islam itu nggak puasa, nunda makan, ya itu kan yang saya dijadikan buron kan. Orang Islam itu tidak puasa, orang Islam itu nunda jam biologis, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Itu bedanya. Puasa itu 24 jam makan cuma sekali loh. Dan makanya bukan makanan enak, sayur-sayuran. Kalau puasa terus bukannya pakai sate kambing, namanya ndelojo, bukan puasa. Puasa itu kita lagi prihatin, bener-bener prihatin, bener-bener. Di dalam puasa tuh boleh nggak minum? Tidak makan tapi minum. Nah itu nanti ada di sana Pak, nanti ada di sana di videonya itu, nanti panjang soal itu, jawabannya panjang Pak, itu 2 jam Pak videonya Pak. Saya kasih tangan satu-satu Pak. Semua pertanyaan Bapak tidak ada yang tidak ada di situ. Dogmatika ada. Ya Pak ya, dogmatika ya. Iya. Ya, oke, lanjut. Karena ini kita harus selesai nih ya, karena modal laporan damar kasih nih. Yulia, Anita. Salam Pastor. Shalom. Ini udah lama sih mau dipertanyakan nih. Sebenarnya baru ini puji Tuhan ini baru sempat. Ya. Saya nggak punya teman, dia terima Yesus benar-benar dipanggil Tuhan ya, karena melalui mujizat. Terus adiknya juga ikut, sesama cewek nih ikut terima Tuhan Yesus. Terus adiknya itu karena diguna-guna orang sakit jiwa, pernah masuk rumah sakit jiwa, bahkan pernah dipasung. Nah, terus karena adik itu pernah hilang sampai ke Surabaya, akhirnya pulang. Pas pulang itu dia waktu itu masih ada Latifi yang suka film-film yang apa ya, film-film yang apalah, azab-azab lah, yang orang gantung diri apa. Nah, namanya orangnya konslet otaknya, akhirnya gantung diri tuh dia. Aku cobain katanya gantung diri, kata dia gitu kan. Kok orangnya kok coba mati nggak aku? Mati beneran. Lalu itu adiknya itu meninggalkan di rumah orang tuanya, dikubur secara Islam. Nah, terus adiknya memang rajin, udah gereja, baca Alkitab semua, dia kakak adik tuh memang udah rajin banget. Nah, terus si kakak pokoknya sekarang tuh dia udah mulai menjauhi persekutuan doa yang ibu-ibu yang suka rempong gitu, karena ibu-ibu tuh pernah ngatakan, ya itu pasti masuk neraka, kata dia, apalagi dikubur secara pakai yang dipocong-pocongin, terus kata dia pakai acara gantung diri, kata dia bilang begitu. Itu kan kayak Yudas katanya, itu masuk neraka. Nah, kakaknya akhirnya tidak mau lagi bergabung dengan beberapa ya persekutuan doa begitu, tapi kalau gereja masih lah sekali-sekali gitu. Nah, itu saya mau tanya, itu mohon jelaskan banget. Nanti aku akan jelaskan temanku. Apa yang mau dijelasin? Ini ya masuk neraka enggak gitu loh. Masuk neraka itu. Oh, masuk neraka ya, bener ya? Oh. Cara bayangin ya, mengapa dia bisa katanya kesurupan tadi? Artinya dia tidak punya iman.
Hmm. Harus Memang terima. Hmm. Cumanya Oh. begituan kan nggak perlu disampaikan, Hmm. nggak perlu buat gosipan. Iya. Iya karena memang tahu semua sih keluarga temennya juga Dan gitu. lagian apakah kita tahu benar itu ada di neraka apa enggak? Nah, iya Yang benar. nggak usah disampaikan, yang gitu-gitu tuh nggak usah disampaikan. Iya memang adiknya sih memang konslet sih otaknya. Mana pernah masuk rumah sakit jiwa, pernah dipasung. Memang otaknya sakit jiwa sih, gitu loh. Nah itu soalnya masalah bukan. Jadi kalau bilang kerasukan, disantet apa segala macam diguna-gunai, saya nggak percaya ya. Itu Betul. semua intinya begini loh. Ini orang jiwanya terganggu. Kalau Mm-mm. orang jiwanya terganggu, kenapa? Karena ada apa? Masalahnya dia ada sakit apa? Banyak Mm-mm. macam-macam. Orang kalau sering depresi, sering apa? Ada apanya yang nggak benar? Nah, dibacain firman Tuhan. Tapi kalau dia bilang baca firman Tuhan ini berarti dia nggak punya iman. Mm. Kenapa nggak punya iman? Nggak dituntun. Nah, kalau udah begitu tuh jangan terus, ya ini orang pasti masuk neraka ya. Jangan diomongin begitu, nggak enak ya. Kita kehilangan orang aja sudah sedih, tambahin diomongin masuk neraka. Mm. Jangan. Cuman karena Budi yang nanya ya saya tanya masuk neraka kan bukan orang yang nanya. Kalau orang yang nanya sama saya bilang ya kamu nggak usah pusing mau masuk kemana. Jangan pusing. Iya. Gue sempat menjauhi sih persekutuan doa itu. Ya memang jauhin kalau persoalan-persoalannya nggak sehat itu jauhin aja. Betul. Suruh kesini aja. Ya, siap. Oke. Jadi jadi kita juga jangan mempersoalkan dia masuk kemana, kita juga nggak tahu, ya kan? Ya kan? Cuman kalau dari cara ceritanya begitu tadi, kan saya nggak tahu ceritanya seperti apa detailnya kan. Nah, dia dituduh sakit jiwa atau memang sakit jiwa, nah itu kan ribet pokoknya panjang itu urusannya. Nggak perlu jawab di sini juga, tapi intinya pokoknya kalau sudah mati itu jangan dibahas masuk kemana. Gitu loh, karena itu menyakitkan hati orang yang mendengar keluarganya. Betul. Nah, sekarang Brigadir J itu masuk surga apa masuk neraka? Nggak tahu. Oh. Aku nggak lihat. Iya. Ya, tapi kalau ngelihat dari ciri-cirinya dia masuk neraka. Nah, tapi kalau kita sama keluarganya nggak boleh ngomong. Kenapa bisa masuk neraka? Ya kan kelihatan kalau dia orang benar dia nggak perlu takut memohon-mohon, ya kan? Kalau dia memang benar katakan benar, dia akan menghadapi kematian itu dengan sukacita, bukan dengan memohon-mohon ketakutan. Kalau ada orang takut mati itu berarti ada yang salah sama hidupnya dia. Kalau ada orang yang terus orang yang jiwanya terganggu itu adalah orang-orang yang nggak punya iman. Ya, makanya para dokter psikolog itu menyembuhkan jiwanya itu dengan apa? Dengan dikasih motivasi supaya dia punya iman kan, supaya dia punya pengharapan. Iman itu bisa menyembuhkan jiwa yang sakit. Definisi kita imannya ngerohani spiritual. Tapi kalau definisinya psikolog, namanya iman itu kepercayaan diri itu tadi, supaya jiwanya nggak goyah, supaya pemikirannya itu nggak goyah. Sebenarnya simpel sekali. Imannya bagi kita itu sebenarnya adalah sebuah sauh buatnya dia supaya jangan goyah. Dia terganggu jiwanya karena dia tidak punya keyakinan yang teguh di dalam hatinya. Apalagi berkepribadian ganda, goyang dia. Karena dia nggak punya iman yang teguh. Nah, orang kalau nggak punya iman kan nggak masuk surga, udah pasti. Itu simpel, berarti udah masuk surga. Sama orang yang takut mati itu udah pasti dia belum selamat. Kenapa dia takut mati kalau dia percaya sama Tuhan? Betul. Ya kan? Betul. Orang-orang kayak orang-orang Kristen tuh mati dibakar jadi obor itu malah nyanyi memuji Tuhan. Ya kan? Karena dia punya iman. Contohnya begitu. Oke ya. Oke, ini terakhir. Pak Alex silakan. Ya, kasih laporan keuangan Pak Alex. Terima kasih, silakan. Ya, shalom. Ya. Tes suara dulu bagus suaranya, Pak. Merdu, Pak. Sebentar, saya share screen-nya saya matikan dulu. Oke. Silakan Pak Alex. Ya, oke. Ini rekening ya. Pelan-pelan diputulnya, kemarin ada yang komplain, kok cepet sekali. Pelan-pelan nggak apa-apa, sabar. Ya biasa orang cari-cari, cuman memang pelan-pelan aja Pak. Ini namanya mau dibuka atau ditutup?
Nggak apa-apa, Pak. Saya kira, Pak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini saya bisa buka, bisa tutup. Kalau mau dibuka boleh, ditutup boleh. Buka saja. Buka atau tutup? Tutup aja ya. Oke. Oke, jadi Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini donasi dari saudara-saudara sekalian, dari saudara-saudara seiman untuk pelayanan marturia, penginjilan kepada suku-suku terasing, masyarakat terpencil dari tanggal 1 Agustus sampai hari ini ya, tanggal 22 Agustus ya. Ya, ini saya sambil jalankan pelan-pelan sambil saya cerita ya. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Pastor Paul bahwa kita di Baduy itu mau mengadakan alat-alat musik tradisional ya. Jadi ini memang sudah program yang sudah cukup lama kita rencanakan karena masyarakat suku-suku terasing atau suku-suku yang ada di Indonesia ini sebetulnya punya budaya ya, punya adat dan budaya. Di antara adat dan budaya itu di bidang musik, tarian, begitu ya. Nah, Baduy juga sama. Jadi sebetulnya Baduy sama Sunda itu hampir sama ya. Jadi mereka punya kesenian tradisional yang sangat unik gitu ya. Nah, ada jaipong, ada tarian, ada macam-macam deh. Nah, jadi kita mau mengadakan peralatan ini, dan kemarin saya sudah bicara dengan pendeta dari Gereja Advent yang juga melayani di sana. Itu mengatakan bahwa setiap tahun di daerah Banten atau Provinsi Banten itu ada Banten bermasmur. Banten bermasmur biasanya menjelang Natalan ya, menjelang Desember gitu. Ada jaringan doa nasional, gereja-gereja di seluruh Banten itu berkumpul untuk mengadakan kegiatan Banten bermasmur. Nah, salah satu rencana yang akan salah satu kegiatan yang diadakan itu adalah musik-musik tradisional itu diundang begitu. Nah, ada rencana untuk nanti dari suku Baduy ini akan diundang hadir untuk menyajikan pertunjukan seni dan budaya mereka begitu. Nah, jadi alat-alat kesenian ini yang akan kita sediakan untuk mereka, karena sudah ada tim kesenian dari Bandung ya, Sanggar Kesenian Sunda Kristen dari Bandung yang sudah siap untuk memberikan pelatihan musik, pelatihan untuk alat-alat musik itu juga dengan tarian-tariannya. Nah, jadi itu yang akan kita adakan nanti dalam waktu dekat, pujian Sunda ya. Terus kemudian tadi dikatakan akan diadakan rekaman. Oh ya, sangat bisa untuk kita buatkan rekamannya nanti. Nanti bisa minta bantuan Ibu Linda, dia punya studio dia. Oh oke, bagus. Diskon. Ya, betul. Jadi teman-teman dari Bandung ini mereka juga profesional ya. Jadi mereka memang spesialis ya. Mereka punya sanggar dan mereka memang hidupnya dari situ. Mereka menciptakan lagu-lagu Sunda Kristen. Mereka pelayanan kemana-mana dengan menggunakan musik-musik tradisional Sunda. Nah, mereka yang akan membantu kita nanti untuk mengadakan pelatihan. Sebenarnya bukan membantu kita, tapi justru kita yang membantu mereka nih. Tapi alat itu kan nanti taruh di Baduy kan? Ya betul, ditaruh di Baduy. Ya. Nah, ini saya kasih share ya. Ini jadi ini dari donasi saudara-saudara sekalian. Terima kasih, ini sudah saldo akhir untuk bulan ini ada 75 juta. Ya, kita akan pergunakan ini sebaik-baiknya untuk pelayanan Tuhan. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, saya coba share ya alat-alat musiknya. Sebentar.
Ya, jadi ini apa namanya, kecapi ya, kecapi Sunda. Nah ini Pak Ujang ini yang pelatihnya nanti sama Ibu Hilda ya, sama Ibu Hilda. Nah ini orang Baduy nih, Ibu Safei. Nah ini penyanyi nih Pak Pastor. Ibu Safei ini penyanyi. Ini saungnya yang punya Pak Alex ini ya? Bukan, ini Mangkokom punya. Mangkokom. Ukurannya sama? Ya. Oh enggak, ini lebih besar. Saung saya sifatnya masih sementara. Di sampingnya ini, di samping saung ini. Nah ini saya coba kasih lihat satu ya. Sebentar, ini saya belum nyalakan ininya. Sebentar, saya ulang lagi. Ini saya soundnya saya masukkan. Oke. Nah seperti ini ya. Nanti lengkap ada kendangnya juga. Ini di belakang ini ada kendang. Ini ada gamelannya juga, ada gamelannya juga. Mereka sense of musiknya mereka itu tinggi ya. Ini orang-orang Sunda ini, Sunda, Banten. Terus sebentar ya, ini ada lagi. Sebentar nih, kemana nih? Suara gamelannya nggak kedengeran ya? Sebentar, saya coba ulang ya. Oh, kedengaran. Kalah sama kecapinya ya. Iya. Karena kecapinya dimasukkan ke speaker ya. Ya, tadi ada yang pakai jilbab kalau Iya, 2 orang itu ya. Tapi kan mereka abangan kan. Abangan, sebetulnya Iya. mereka tuh nggak ngerti bahasa Arab. Nggak Mereka tuh ngerti. Kristen loh tadi. Kristen mereka tadinya, itu masih keluarganya Pak Paksa. Safei. Iya. Jadi diintimidasi, dipaksa, ya sudahlah pakai aja gitu. Tapi dengan kita mengadakan ini, jadi mereka ngumpul sekarang. Mereka ngumpul. Nah iya, Nah, itu kan nanti efektif sekali memang. Ya. Nah ini nanti bisa ditangkap juga nih, maksudnya bisa dipanggil untuk misalnya ada acara-acara apa, mereka nanti bisa juga itu nanti apa, mereka bisa jadi dapat penghasilan dari sini juga nantinya. Seperti di jaringan doa nasional itu nanti misalnya nanti mereka diundang untuk mengadakan pertunjukan, itu nanti ada bayarannya. Jadi mereka jadi profesional gitu. Jadi mereka bisa nanti anak-anak muda di sini ya. Anak-anak muda di sini Ya, anak-anak Baduynya jadi ada ini juga ya. bisa ikut terlibat. Ya, Bagus itu. Antusias sekali. Ada lainnya, ada video lainnya, Pak. Nah, ini seperti ini. Nah, ini baru kedengaran. Ya, ini Pak Ujang ya. Ini yang pelatihnya nih. Ini dia punya sanggar di Bandung. Seperti ini. Nah, ini peralatan seperti ini yang akan kita beli nantinya. Harganya jadi berapa, Pak, yang bagus, Pak? Jadi ada setengah set, ada 1 set. 1 set, Pak. Ya, nanti kita tunggu penawaran dari mereka. Nanti dikasihkan ke grupnya ada markasi, Pak, supaya cepetan Ya, betul. supaya cepat diputusin, Pak, gitu-gitu. Ya betul. Itu kita juga sudah bicara sama Bu Hilda, sama Pak Ujang juga. Nanti dari demarkasi yang akan menyampaikan itu. Mereka terima kasih sekali. Ada
ada satu video saya kasih lihat orang Baduy ini. Nah ini, mereka senang sekali, antusias sekali. Ini jaipong ya, tapi nanti ada tarian tradisional yang bisa diarahkan yang lebih apa ya, lebih sopan. Nya apa mendukung kita, jawarannya di sana kita kompak sama mereka. Mereka senang sekali. Kan kemarin kita menanyakan apa ini alat-alatnya, dia. Mantap ini Pak. Ini saya optimis sekali ini Pak. Ya. Ya, ini alat-alat ini juga kita bisa masuk ke Baduy dalam Pak nantinya. Jadi apa dengan kesenian ini kita bisa masuk dengan pujian-pujian rohani. Iya. Selalu ini bisa Pak. Dulu juga sama kan si siapa itu? Kiai Sadrah kan? Iya. Iya. Jadi kita masuk dengan kesenian ini. Ya, ini dia. Jadi sebetulnya apa namanya banyak yang bisa kita kita lakukan, tapi satu persatu ya Pak ya. Ini kita lihat. Ini aja fokus dulu ini Pak. Ini udah bagus tadi dengan kita membantu perekonomiannya, jangan terlalu menggebu juga sebatas yang mereka butuhkan, ya kan? Ya, betul. Soalnya nanti kalau terlalu menggebu, nanti akhirnya malah kita Pak. Kita jadi dagang. Ya, betul. Pokoknya yang mereka butuh, mereka minta tolong ya udah kita tolongin gitu, tapi jangan menggebu gitu Pak. Ya. Kan mereka kan sudah siap. Sama ini kalau kesenian di sini memang sarana yang paling efektif ini Pak. Semua orang suka kok. Betul. Jadi apa namanya? Oke, ini satu ya di Baduy. Tadi pagi saya ditelepon sama Pak Enardo Ejak untuk pelayanan di suku Dayak Kaharingan ya, suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan Hulu. Nah itu yang rencana mau untuk pelayanan untuk marturia di sana gitu. Nah Pak Enardo sudah sudah cerita banyak bahwa di sana sangat sangat perlu sekali, khususnya ini orang yang bisa full time di sana gitu. Dia malah mengatakan kalau untuk pengembangan ekonomi masih belum dibutuhkan Pak di sana, karena mereka sih kalau soal makan minum sudah nggak ada masalah. Yang penting itu orang yang mau full time mengajarkan tentang firman Tuhan di sana. Nah itu perlu sekali, karena selama ini itu daerah itu sangat terpencil katanya. Ada beberapa desa terpencil ya di daerah Katingan Hulu itu, di kabupaten itu yang sebetulnya jangan full time loh Pak. Ya. Jangan full time, tetapi Pak Enardo dengan tim seininya dia, senyandaknya dia. Jadi caranya begini Pak. Dia bisanya seminggu sekali saja. Dia datang sharing sama mereka terus setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, ini orang kelihatannya bagus punya leadership. Orang ini dalam tema Yesus, orang itu yang ditaruh di situ. Kalau masukkan orang dari luar ke dalam, wah itu nanti konflik loh Pak. Ya betul, makanya jadi Pak Enardo itu sudah. Ya, dia bilang bahwa nanti dia akan survei dulu ke sana, akan advance dulu ke. Jadi jangan full time, tetapi sekuatnya kita, karena nanti jalan 1 tahun itu memang harus sabar Pak. Nggak bisa. Khalil Anwar itu kan kemarin dia penginjilan di situ sudah lama. Betul. Udah bertahun-tahun, itu panennya baru kemarin, tiba-tiba saja panen, itu penginjilan udah lama itu Pak. Ya betul, ada waktunya ya segala sesuatu. Iya, jadi memang harus sabar Pak, harus sabar, tetapi kita ini harus setia.
Ya, Mungkin nggak bisa ujuk-ujuk itu, kayak mungkin Khairul Anwar itu pokoknya itu sudah penginjilan sudah lama itu intinya. Jadi dia pun juga sama, dia juga ngerti Pak. Kita semua pokoknya itu tuh perlu sabar. iya, makanya jadi waktu apa namanya nanti Pak Enardo bilang nanti biar saya dulu yang masuk ke dalam, dia bilang begitu. Jadi saya dulu masuk ke dalam, nanti saya saya siapkan nanti kondisi, saya kondisikan dulu di sana seperti apa, nanti apa yang dibutuhkan nanti saya kasih tahu, dia bilang begitu. Cuman itu tadi perlu orang, cuman orang ini siapa nanti, apakah nanti dari mereka sendiri? Ada sih Pak sebetulnya orang Dayak dari desa itu ya, yang berasal dari Katingan Hulu itu, yang mengerti yang memang awalnya itu dari Kaharingan, dari agamanya dari agama Kaharingan itu, kemudian jadi Kristen, lalu jadi guru. Nah, kalau mau ngajak dia itu baru benar. Ya, itu kami sudah pernah video call waktu itu ngobrol sama guru ini ya, lupa saya namanya. Coba Pak, itu Pak disuruh ikut kelas evangelis dulu Pak. Oh ya, betul. Yang guru itu ini. Tugasnya Pak Enardo. Ya, Pak Enardo masukkan itu dulu. Pak Enardonya ada di sini nggak? Nggak ada ya? Belum, nggak masuk dia. Ada tadi, saya tadi lihat ada. Nggak ada ya? Kalau ada boleh tuh. Nggak ada. Mungkin kerja dia. Kalau Minggu kok ya? Hari Minggu ya. Sana udah 1 jam lebih. Iya. Lebih cepat, lebih dulu ya. Oke. Ya, kira-kira begitu, Pak Paul. Iya, luar biasa itu pelayanan marturia kita. Ini ya, kemarin saya itu kok ya, sampai Dahlan Iskan aja bisa ngerti pelayanan kita apa saja ya. Iya. Artinya kita ini benar-benar dipantau ya. Iya betul. Termasuk penginjilan tuh dia tulis. Tunjukkan kan penginjilan untuk kasih makan orang miskin, penginjilan untuk membantu orang-orang yang ini kan. Nah justru itu kan makanya kita mau gini loh, jangan ini kita sudah pelayanan ini sudah begitu diikuti oleh banyak orang ya saudara-saudara semua. Kita mengundang banyak orang untuk terlibat, tetapi balik lagi ya, kita butuh orang-orang yang hatinya tulus benar-benar. Nah, karena masalah uang itu bukan menjadi masalah, bukan karena kita tinggal batuk dapat 1 miliar, enggak ya, itu kan enggak begitu cara. Cuman banyak orang yang ingin berdonasi, tetapi donasi ini harus kita benar-benar gunakan dengan bijaksana, dengan jujur, dengan terbuka. Itu loh masalahnya. Ya saudara, kita di sini hanya sebagai fasilitator saja, memfasilitasi promosinya, medianya, ya kan. Nah, saya ngajari training untuk harus bagaimana praktisnya. Nah, termasuk mengarahkan, ya kan. Nah, sebagai steering komite. Tapi kalau nggak mau diarahkan, wah susah saudara. Saya yang pusing nanti. Karena kan saya yang tanggung jawab teriak-teriak cari duitnya kan. Nah itu yang mesti para aktivis tolong yang di lapang nanti. Kan kita butuh banyak orang, ini belum lagi Yayasan Bun Pagi dan semua yang terlibat ya. Kita butuh banyak orang sekali. Ini untuk Damar Kasih kita butuh banyak sekali ya untuk bantuan baksos. Wah itu paling butuh banyak orang itu baksos itu ya sekarang ini ya. Wah itu Bu Esther sama Pak Alex suami istri itu sampai babak belur lah itu pokoknya. Ya, soalnya memang nggak ada lagi, kita nggak punya orang ya, kita nggak punya orang. Tapi nanti Tuhan kirim orang-orang yang tulus ya selalu ya. Nanti Tuhan kirim lagi orang-orang yang tulus. Termasuk Galarua kita juga butuh orang ya. Kemarin ini kita mau jalan, nggak mungkin Kalisoy-Lisoy, Bu Linda jalan sendirian, Pak Santiamer, nggak mungkin jalan sendirian saudara. Ini para member udah saya buatkan grup WhatsApp baru ya, Galarua ya. Jadi saudara yang member Galarua belum masuk ke grup WhatsApp yang saya buat, ya tolong hubungi Galarua ya. Ini Galarua hotline-nya baru ya, hotline baru Galarua. Nah ini ya, mana? Hotline resmi, yang resmi ya. 0812 ini yang sudah berbadan hukum Galarua 0812
800062000. Segera hubungi ya, ini resmi ya. Nah, rekening Galarua atas nama yayasan ya, bukan atas nama perorangan, atas nama yayasan. Sebab yang atas nama perorangan besok sudah ditutup. Jadi nanti bingung nanti. Ya, mulai sekarang transfer selalu ya ke yayasan. Nanti besok kita umumkan semua sekalian ya supaya beres karena ada yang masih bingung bertanya-tanya. Member card itu ya sebetulnya kalau dari awal ya hotline ini jalan seharusnya udah nggak ada masalah. Kemarin itu karena kita sendiri nggak punya datanya. Ya, Pak Owen yang ngurusin sama Kalisoliso nggak punya datanya, saudara. Nah, jadi kita terlambat. Tetapi kemarin begitu saya buatkan member dari grup WhatsApp, wah langsung datang semua tuh ya, nomor langsung dapat semua tuh. Waduh, akhirnya separuh dah itu kita langsung kedetek. Kita akan ada kopdar di Jakarta ya, saya nggak tahu ya September atau Oktober, saya nggak ngerti. Ada kopdar di Jakarta, Galarua ya, untuk Jakarta dan Jawa Barat. Ya untuk khususnya untuk Jakarta, nanti rencananya kita ada dengan ini ya, nanti deh ada pokoknya keren nanti kopdarnya ya, keren kopdarnya nanti. Oke, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini ya. Ini kebetulan ada Pak Evangelis nih, Junias Lumban Tobing. Wah, luar biasa. Selamat malam Pak Jenderal. Ini masih sudah istirahat atau masih melek ini Pak Jenderal ini? Pak Jenderal Tobing. Oh, enggak standby ya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Bentar, ini siapa aja ada di sini nih? Tak, saya buka dulu. Nah, ini ada Ibu Lisoy. Silakan tutup dalam doa. Ibu Lisoy. Ini saya yang nggak buka apa? Mana nih? Lisoy, kok hilang nih? Coba nih, Chairman, Pak Andreas C, ada? Ya, halo. Ini akhirnya deket aja deh, yang jauh-jauh pada nggak dibuka. Ya. Oke, doa penutup ya, Bu. Iya. Ya, oke. Terima kasih Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari Minggu ini. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu, Pak Mau. Pencerahan supaya kami berdoa supaya pencerahan dan setiap pengajaran dan firman yang dibagikan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh membawa untuk di hari Minggu ke depan. Biarlah ini menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai bekal untuk kami terus mempraktekannya. Kami mengucap syukur untuk pengurapan-Mu, kami mengucap syukur untuk semua teman. Terima kasih juga buat orang hari ini yang bersaksi. Itu semua telah menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Yebareka Adonai wa Ismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penewalika wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.